Di balik setiap kata, tersembunyi kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Tommy Sell Story. Di sini, setiap halaman menghidupkan kisah yang menawan. Setiap cerita memiliki nyawa, setiap kata membawa imajinasi. Mari tenggelam dalam dunia cerita. Tommy Sell Story, where stories come to life. Bab 30. Polisi wanita terbaik. Dengan lambaian tangannya, kura-kura buaya sepanjang 3 meter itu menyelam ke dalam danau. Lin Yang menggendong pria botak yang tak sadarkan diri dan berjalan kembali ke arah polisi paruh baya yang bersandar di pohon willow. Polisi itu baru saja menutup telepon ketika melihat Lin Yang datang dengan membawa pria botak tersebut. Ia begitu terkejut hingga tak dapat berbicara. Lin Yang meletakkan pria botak itu di tanah dan berniat pergi. Tetapi langkahnya dihentikan oleh polisi tersebut. Ketika mendengar bahwa ia harus memberikan pernyataan, Lin Yang tersenyum pahit. Ia tahu ini akan merepotkan. Polisi adalah wakil dari lembaga pemerintah, dan ia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Namaku Yigang. Siapa namamu, adik kecil? Tanya polisi itu, mengambil seragamnya yang tergeletak di tanah. Ia mengeluarkan sebungkus rokok, menyalakan satu untuk dirinya sendiri, lalu menyerahkan satu batang kepada Lin Yang. Saat ini, ia tidak lagi memandang rendah Lin Yang meskipun masih muda. Lin Yang menerima rokok itu, menyalakannya, lalu berkata, "Lin Yang, sudah berapa tahun kamu berlatih?" Tanya Yigang. "Ha. Lin Yang tersenyum, tetapi tidak menjawab. Jika ia mengatakan bahwa ia baru berlatih kurang dari 10 hari dan sudah memiliki keterampilan seperti itu, Yigang mungkin akan terkejut. Bahkan dirinya sendiri masih sulit mempercayai perubahan besar dalam tubuhnya, terutama kekuatan fisiknya yang meningkat pesat. Apakah ini efek dari latihan kuda-kuda? Setiap kali selesai melakukannya, ia selalu merasakan panas yang menjalar dari tulang belakang ke seluruh tubuh. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Lin Yang. Ia melihat bahwa Yigang sebelumnya menerima beberapa pukulan keras, terutama satu serangan telak di dada. Jika orang biasa yang mengalaminya pasti sudah tumbang sejak tadi. Yigang mengusap dadanya dan menggelengkan kepala. "Aku hanya perlu istirahat seminggu atau lebih. Setelah itu semuanya akan baik-baik saja." Percakapan mereka berlangsung santai. Dari obrolan tersebut, Lin Yang baru mengetahui bahwa Yigang bukanlah polisi biasa. Ia adalah kapten tim polisi kriminal kota, jabatan yang cukup tinggi. Tak lama kemudian, 2 mobil polisi meluncur cepat ke arah mereka. Sekitar 7 atau 8 polisi keluar dari mobil dan bergegas mendekat. Melihat Yigang terluka, mereka langsung siaga, bahkan ada yang sudah mengeluarkan pistol. "Kapten Yi, apakah Anda baik-baik saja? Saya sudah menangkap Xiaohu." Seorang polisi paruh baya berbicara setengah jalan, tetapi langsung terdiam ketika melihat Lin Yang. "Jangan panik, untung saja kita punya Lin Yang hari ini. Kalau tidak, aku pasti sudah jatuh ke tangan burung nasar," kata Yigang sambil melambaikan tangan. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk memborgol pria botak yang tergeletak di tanah. Para polisi yang hadir menatap Lin Yang dengan takjub. Mereka tahu betapa hebatnya kemampuan Kapten Yi dalam bertarung. Jika mereka sendiri yang berhadapan dengannya, mereka pasti akan kalah telak. Tapi sekarang, Lin yang masih muda ini justru bisa membantunya. Tatapan mereka terhadap Lin yang berubah menjadi penuh rasa kagum. "Xiao Zhang, beritahu Lawang untuk membantu Lin yang memberikan pernyataan. Kau tahu seluruh kejadiannya, jadi bisa membantunya nanti," ujar Yigang setelah memasuki kantor polisi. Setelah itu, ia pergi dengan tergesa-gesa, tampaknya untuk melapor pada atasannya. Xiao Zhang, seorang polisi muda yang datang bersama mereka, tampak masih belum dewasa. Mungkin baru saja lulus dari akademi kepolisian. Dengan antusias, ia mengajak Lin Yang ke ruang tamu, menuangkan segelas air, lalu berkata, "Tuan Lin, silakan duduk sebentar. Saya akan segera kembali." Lin Yang mengangguk, meneguk sedikit air, lalu mengamati ruang interogasi setelah Xiao Zhang pergi. Dekorasinya sangat sederhana dan yang terpenting ruangannya cukup sempit, membuat suasana terasa menekan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan seorang polisi wanita masuk dengan langkah tegas. Ia duduk di kursi interogasi menatap Lin Yang sejenak, lalu bertanya, "Nama?"
tempat asal, dan kejahatan apa yang Anda lakukan. Lin Yang sedikit menoleh ke arahnya. Polisi wanita itu tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Kulitnya putih, wajah ovalnya halus, dan ia memiliki aura wanita muda yang matang. Meskipun seragam polisi hijau mudanya longgar, bentuk tubuhnya tetap terlihat jelas. Pinggangnya ramping, posturnya tegap, dan lekuk tubuhnya proporsional. Lin Yang tanpa sadar memperhatikannya lebih lama dari seharusnya. Chen Shui, polisi wanita itu, baru saja selesai menginterogasi seorang pelaku kekerasan terhadap wanita hamil di dalam bus. Ia sangat marah, tetapi tidak tahu kemana harus melampiaskan amarahnya. Saat menyadari tatapan Lin Yang yang tertuju padanya, ia langsung naik pitam. Mata pencurimu itu melihat kemana? Tanyanya dengan suara tajam. Warisan kehidupan adalah naluri yang terukir dalam gen setiap makhluk hidup. Jawab Lin Yang gugup. Wajahnya memerah, lalu ia berdaham untuk menutupi rasa canggungnya. Jelaskan lebih jelas. Chen Shui membelalakan matanya. Ini pembahasan yang cukup mendalam. Kalau ada waktu nanti, aku bisa menjelaskannya secara panjang lebar, ucap Lin Yang santai. Omong kosong, jika kau tidak menjelaskan sekarang, jangan harap bisa keluar dari ruangan ini. Chen Shui semakin kesal. Lin Yang akhirnya duduk tegak dan berkata dengan nada serius, baiklah, karena polisi sangat tertarik, aku akan menjelaskannya. Terkait naluri ini, saya yakin sebagai wanita cerdas, Anda pasti paham bahwa pewarisan kehidupan sangat penting. Untuk memastikan keturunan yang kuat, pria secara alami memiliki kecenderungan untuk memilih pasangan dengan karakteristik tertentu. Chen Shui mengernyit. Jika seorang wanita memiliki postur tubuh yang baik, itu bisa menandakan bahwa ia memiliki gen yang unggul, serta kemampuan yang lebih baik dalam membesarkan keturunan. Oleh karena itu, tatapanku tadi bukanlah sesuatu yang tidak sopan, melainkan bentuk apresiasi terhadap seleksi alam. Jelas Lin Yang dengan nada serius, meski dalam hati ia mulai merasa was-was. Chen Shui awalnya bingung, namun setelah mendengar penjelasan lebih lanjut, wajahnya perlahan memucat. Bagaimana bisa seorang pria berbicara tentang hal tidak senonoh dengan nada ilmiah seperti itu? Orang ini benar-benar tak tahu malu. Ia ingin sekali menghajarnya saat itu juga. Namun, ia teringat teguran atasannya kemarin agar tidak menggunakan kekerasan dalam interogasi. Dengan napas tertahan, Chen Shui akhirnya berkata, "Sudahlah, katakan namamu, tempat asalmu, dan apa yang telah kau lakukan. Kau tampak seperti pelaku pelecehan atau bahkan pemerkosa." Lanjutnya dengan nada tajam, sambil membanting tangannya ke atas meja hingga cangkir teh berdenting. Lin Yang terkejut, lalu berkata dengan tegas, "Polisi wanita, Anda boleh menghina kepribadian saya, tetapi jangan menghina penampilan saya. Jika tidak, saya berhak menuntut Anda secara hukum." Wajah Chen Shui semakin dingin. "Jika kau berani bicara lagi, aku akan mengebirimu." Lin Yang langsung memilih diam. Ia datang ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan, bukan untuk dicurigai sebagai kriminal. Diam itu emas. Setidaknya untuk saat ini, Lin Yang tetap diam, tidak ingin memperkeruh suasana. Ia hanya menyesap air yang tersisa di gelasnya dan menunggu Xiaozhang kembali. Chen Shui masih menatapnya dengan tajam, mencoba mencari celah untuk menjatuhkannya. Namun, semakin ia memperhatikan Lin Yang, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Dia bukan seperti orang biasa yang gemetar di hadapan polisi. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Xiaozhang masuk dengan tumpukan dokumen di tangannya. "Maaf membuatmu menunggu, Tuan Lin. Saya sudah menyiapkan dokumen pernyataannya. Kita bisa mulai sekarang," kata Xiaozhang dengan senyum ramah. Chen Shui menghela napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Ia menyerahkan proses interogasi kepada Xiaozhang dan keluar dari ruangan dengan langkah tegas. Setelah beberapa saat, proses pengambilan pernyataan pun selesai. Lin Yang akhirnya diperbolehkan pergi. Namun, sebelum ia melangkah keluar dari kantor polisi, suara tegas Chen Shui terdengar dari belakang. "Lin Yang!" Lin Yang menoleh. Chen Shui berdiri dengan tangan terlipat di dadanya. "Aku akan mengawasi gerak-gerikmu. Jangan coba-coba melakukan hal mencurigakan di kota ini," ujar Chen Shui dengan tatapan tajam. Lin Yang hanya tersenyum kecil mengangkat bahunya.
lalu berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di luar kantor polisi, udara malam terasa lebih segar. Lin Yang menarik napas dalam, lalu melangkah menuju kehidupannya yang penuh misteri dan tantangan baru. 31. Saya tidak punya rencana lain. Ketika mengantar Lin Yang keluar dari kantor polisi, Xiao Zhang tetap berada di sisinya dan menjelaskan, "Tuan Lin, mohon maafkan saya. Meskipun anggota tim kami Chen memiliki temperamen yang buruk, dia tidak memiliki niat buruk. Di ruang interogasi, dia tidak memukul Anda, kan?" Dia masih sedikit khawatir. Jika orang yang diminta Kapten Yi untuk diurusnya dipukuli di ruang interogasi, dia akan kehilangan poin di mata Kapten Yi. Lin Yang menggelengkan kepalanya. "Bukan begitu, hanya saja nadanya agak tidak bersahabat. Haha, aku mengerti, lesbian selalu ada hari-hari seperti itu." "Ah," Xiao Zhang tertegun, lalu mengangguk dan setuju. Ya, Tuan Lin masih sangat cerdas." Namun, dia bergumam dalam hatinya. Orang ini benar-benar berani mengatakan apapun. Jika Kapten Chen mendengarnya, dia akan mendapat masalah. Di pintu dia bertemu dengan Chen Xue yang sedang pergi. Xiao Zhang buru-buru berkata dengan hormat, "Kapten Chen?" Chen Xue mengangguk dan menatap Lin Yang tanpa ekspresi. Meskipun dia salah paham, dia tidak punya perasaan baik terhadap orang mesum ini. Dia berbalik dan berjalan menuju mobil polisi di pintu. Lin Yang tidak ingin menyinggung satu orang lagi tanpa alasan, apalagi orang ini adalah wakil kapten tim polisi kriminal kota. Jadi dia berteriak, "Kapten Chen, terima kasih atas keadilan yang adil dan penegakan hukum yang beradab." Niat awal Lin Yang adalah menjernihkan kesalahpahaman dengan Chen Xue. Bahkan jika dia tidak bisa melupakan masa lalu, setidaknya dia tidak akan menyimpan dendam padanya. Tetapi ketika Chen Xue mendengar kata-kata ini, dia justru semakin marah. Di matanya, kata-kata Lin Yang tampak sangat ironis, seolah-olah dia sengaja mencoba merayunya. Dan di depan rekan-rekannya. Di dalam mobil, Chen Xue melihat Lin Yang berjabat tangan dengan Xiao Zhang sambil tersenyum dan pergi. Dia menggertakkan giginya karena benci. Dia terlalu sombong. Apakah dia sedang pamer di depanku? Lin Yang tidak naik taksi tetapi berjalan pulang. Sepanjang jalan, ia dengan hati-hati mengingat kembali pertarungannya dengan si botak tadi. Singkatnya, ia memiliki terlalu sedikit pengalaman praktis dan berlatih tinju dalam waktu yang terlalu singkat. Yigang keluar dari kantor direktur dengan penuh percaya diri. Kali ini, dia telah menangkap tokoh kunci, Vulture. Selama dia bisa mendapatkan informasi yang berguna darinya, maka pendeteksian kelompok penyelundup narkoba transnasional kota Shanghai akan segera terjadi. Kembali di Departemen Investigasi Kriminal, Xiao Zhang segera datang dan Yigang bertanya, "Apakah kamu mengantar Lin Yang pergi?" Xiao Zhang menjawab, "Ya, Kapten Yi. Ini laporan medis tentang cedera Vulture. Saya rasa sebaiknya Anda memeriksanya." Yigang mengambil laporan medis dari Xiao Zhang. Awalnya, hasilnya tampak baik-baik saja. Tetapi ketika dia sampai di bagian terakhir, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Xiao Zhang yang berdiri di samping juga terkejut. Apakah orang ini masih manusia? Bar ambigu 301. 1 jam kemudian, Lin Yang tiba di Taman Qingming, menghibur kura-kura buaya dan kemudian masuk ke mobil. Begitu dia menyalakan mobil, ponselnya berdering. Kulihat Zhang Tingting menelepon. Aku bingung. Kenapa dia meneleponku? "Halo, Lin Yang, di mana kamu?" "Kesin diganggu. Bar ambigu 301. Panggil beberapa orang lagi." "Itu saja, cepatlah." Suara Zhang Tingting terdengar seperti pencuri dari ujung telepon yang lain, dan dia segera menutup telepon setelah selesai berbicara. Lin Yang tercengang. Kesin digoda oleh orang lain. Lin Yang segera berbalik dan melaju menuju bar yang ambigu itu. Bar yang ambigu? Bukankah ini bar tempat Fatih Hua berada? Di bar yang tidak jelas, di kamar mandi lantai 3, Zhang Tingting diam-diam memasukkan ponselnya ke dalam tas, melirik pria berpakaian hitam di pintu kamar mandi, dan merasa sedikit khawatir. Semua masalah malam ini dimulai darinya, dan Kesin hanyalah korban yang tidak bersalah. 1 jam yang lalu, dia sedang berdansa di ruang dansa dan seorang pria menyentuhnya. Dia menendang selangkangan pria itu dengan sepatu hak tingginya. Tanpa diduga,
Sekelompok besar orang segera menangkapnya dan Kexin, lalu membawa mereka ke dalam box. Sialan, apa butuh waktu lama untuk buang air kecil? Cepat keluar dari sini. Aku bilang, jangan main-main, kalau tidak temanmu akan diperkosa. Pria berpakaian hitam itu berteriak di pintu. Zhang Tingting kemudian berjalan keluar dari kamar mandi dengan hati-hati dan kembali ke box atas desakan pria berpakaian hitam itu. Di koridor, Zhang Tingting bertanya, "Kakak, jika temanku menghabiskan sebotol brandy, apakah kamu benar-benar akan membiarkan kami pergi? Kenapa banyak omong? Cepat masuk!" Pria berpakaian hitam itu mendorong Zhang Tingting dan mengambil kesempatan untuk mengusap pinggangnya dengan keras. Dalam hati dia memuji, "Sial, kulit gadis ini sangat lembut. Aku harus memohon pada kakak Bao untuk menikmatinya nanti." "Sial, aku bisa jalan sendiri." Zhang Tingting mengumpat. "Wah, kau sungguh seksi, gadis kecil. Kuharap kau akan lebih seksi lagi di ranjang." Pria berpakaian hitam itu menyeringai mesum. Zhang Tingting masuk dan melihat Li Kexin sedang minum segelas anggur. Wajahnya sangat pucat, dan masih ada setengah botol anggur yang tersisa. "Jika kau memuntahkannya, minumlah lagi." Seorang pria berkepala cepak pendek duduk di tengah sofa berkata dengan senyum jahat. Dia menatap Li Kexin dengan pandangan yang tidak bisa dijelaskan, seperti seorang pemburu yang mengincar mangsanya. Li Kexin segera menahan rasa mual di perutnya, tetapi pipinya memerah dan matanya sedikit kabur. Jelas-jelas dia mabuk. Dia tersenyum pada Zhang Tingting. "Tingting, kamu di sini." Zhang Tingting begitu tertekan hingga ia cepat-cepat menyambar cangkir dari Li Kexin dan berkata kepada pria berambut pendek itu, "Saudara Bao, sayalah yang menyebabkan ini, jadi saya yang harus minum anggur ini." Kemudian ia menuangkan segelas, menjepit hidungnya dan meminumnya. Seketika, rasa terbakar yang menyengat keluar dari perutnya dan tenggorokannya hampir patah. Melihat Zhang Tingting minum segelas, pria berambut pendek itu berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Kamu telah melukai anak buahku, jadi kamu harus mengikuti aturanku." Kemudian, dia membuka sebotol anggur lagi, mendorongnya di depan Li Kexin, dan berkata sambil tersenyum, "Cantik, karena temanmu melanggar aturan, kamu harus mulai dari awal." "Brengsek!" Zhang Tingting ingin mengumpat sekeras-kerasnya, tetapi saat bertemu dengan tatapan sinis pria berambut pendek itu, dia menelan kembali kata-katanya. Li Kexin masih sedikit sadar. Saat mencoba mengambil anggur, tubuhnya terhuyung dan dia jatuh ke sofa, sama sekali tidak sadarkan diri. "Kexin!" Zhang Tingting bergegas mendukungnya. "Sayang sekali, kita baru menghabiskan setengah anggur itu." Pria berambut pendek itu berdiri dengan sedikit penyesalan dan berkata sambil tersenyum, "Tapi saat yang menyenangkan baru dimulai. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan menelepon polisi." Zhang Tingting panik saat melihat pria berambut pendek itu mulai melepas pakaiannya. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dari dalam tas, tetapi sebelum sempat menghubungi siapapun, ponselnya direbut dan dihancurkan berkeping-keping oleh pria berpakaian hitam di sebelahnya. "Seret wanita ini pergi!" Pria berambut pendek itu menatap wajah Li Kexin yang memerah. Matanya dipenuhi hawa nafsu. Lalu kakak Bao, pria berpakaian hitam itu menarik Zhang Tingting. Tak peduli seberapa keras ia melawan, usahanya sia-sia. "Nikmatilah." Pria berambut pendek itu tak lagi memperhatikan yang lain dan berjalan perlahan mendekati Li Kexin. "Terima kasih, saudara Bao." Pria berpakaian hitam itu tampak sangat senang, lalu menyeret Zhang Tingting ke arah pintu. "Persetan dengan pamanmu, kau tidak akan mati dengan baik. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hantu jahatku akan menghantuimu seumur hidup. Kexin, Kexin." Zhang Tingting mengumpat dengan keras, menunjukkan sifatnya yang garang. Ledakan, suara bentrokan keras terdengar dari luar ruangan. Tak lama pintu ditendang hingga terbuka dengan kasar. Di dalam ruangan, semua orang, kecuali Li Kexin, langsung menoleh ke arah pintu. Lin Yang berdiri di ambang pintu, matanya tajam. Ia melihat situasi di dalam, lalu mengerutkan kening saat mendapati Li Kexin tergeletak di sofa. "Lin Yang?" Zhang Tingting awalnya merasa lega, tetapi begitu menyadari bahwa Lin Yang datang sendirian,
harapannya langsung runtuh. "Persetan kau, bajingan kecil!" Pria berpakaian hitam itu langsung melepaskan Zhang Tingting dan berlari ke arah Lin Yang. Tinjunya melayang di udara. Ledakan. Lin yang memiliki pengalaman bertarung, dengan mudah menghadapi pria itu. Ia mengangkat kakinya dan menendang dengan kuat. Pria berbaju hitam itu tak sempat menghindar. Ia berteriak kesakitan, diiringi suara tulang patah yang mengerikan. Tubuhnya melayang ke belakang, meluncur hingga 10 meter, lalu menghantam sudut ruangan. "Lin Yang, akhirnya kau datang. Tolong selamatkan Kexin." Zhang Tingting kembali merasa percaya diri setelah melihat betapa kuatnya Lin Yang. Lin Yang mengangguk dan melangkah cepat ke arah Li Kexin. Saat itu pria berambut pendek menghentikan langkahnya. Ia melirik kedua anak buahnya yang sudah terkapar di pintu dan satu orang lainnya yang masih meringkuk di lantai. Dengan wajah kaku, ia menatap Lin Yang. "Wah, jadi kau ingin membela dua perempuan jalang ini?" Lin Yang tidak menggubrisnya. Ia mengangkat tubuh Li Kexin yang lemas dan memeluknya. Gadis itu masih mabuk berat. Dengan hati-hati, ia menyerahkan Li Kexin kepada Zhang Tingting, lalu menatap pria berambut pendek itu dengan dingin. "Mereka adalah temanku. Tentu saja aku akan melindungi mereka." Pria berambut pendek itu menyipitkan mata. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi pahlawan. Ia menilai Lin Yang dari ujung kepala hingga kaki. Pakaian sederhana yang dikenakan Lin Yang menandakan bahwa ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pria biasa yang kebetulan bisa bertarung. Tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, untuk berjaga-jaga, pria berambut pendek itu merogoh saku jasnya dan menekan sebuah tombol. Ia tahu, semua anak buahnya ada di lantai bawah. Lin Yang tersenyum tipis. "Terima kasih atas peringatannya." Ia melangkah maju beberapa langkah. "Tapi aku tetap ingin menghajarmu." Seketika Lin Yang bergerak secepat kilat. Ia mencengkeram pria berambut pendek itu, lalu melayangkan tinju keras ke perutnya. Pria itu tak sempat bereaksi. Dalam sekejap, tubuhnya terbungkuk seperti udang. Tak berhenti di situ, Lin Yang melayangkan tendangan kuat yang membuat pria itu terpental dan jatuh menghantam sofa. Zhang Tingting hampir bertepuk tangan karena lega. Namun, wajahnya langsung berubah pucat ketika melihat sekelompok pria berpakaian hitam menyerbu masuk melalui pintu. Begitu melihat pria berambut pendek terkapar di sofa, mereka langsung berteriak, "Saudara Bao!" Zhang Tingting buru-buru membantu Li Kexin bersembunyi di belakang Lin Yang. Kini mereka bertiga dikepung oleh segerombolan pria yang menatap mereka dengan tatapan mematikan. Bab 32. Masih berjuang, dua pria berpakaian hitam bergegas maju untuk membantu pria berambut pendek itu. Wajahnya tampak kesakitan dan pucat, menunjukkan betapa kuatnya pukulan Lin yang tadi. Pria berambut pendek itu tampak garang, penuh nafsu membunuh, seolah ingin menghabisi Lin Yang. "Hancurkan pria ini untukku! Seret wanita ini keluar dan habisi." "Siap!" Sekelompok pria berpakaian hitam menjawab dengan lantang. Auranya begitu menekan. Lin Yang justru tertawa santai tanpa sedikit pun kepanikan. "Haha, berani membuat masalah di wilayah Fatihwa? Apa kau tidak takut padanya?" Sambil tersenyum, ia menepuk bahu Zhang Tingting yang ketakutan di belakangnya. "Totalnya ada 11 orang. Bukan berarti aku tidak bisa mengatasinya." Meskipun Zhang Tingting terlihat santai dan kadang suka mengumpat, itu hanya caranya melindungi diri di bar. Kenyataannya, ia belum pernah menghadapi situasi sebesar ini. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan Li Kexin. Pria berambut pendek itu menatap Lin Yang dengan curiga. "Apa kau kenal saudara Hua? Bagaimana menurutmu?" Lin Yang tidak memberi jawaban langsung. Lalu kenapa? Tidak ada yang bisa menolongmu hari ini. Aku akan menghancurkanmu lebih dulu." Tiba-tiba terdengar suara tegas. "Zhang Qingbao, kau benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya kau memukul tamuku hanya karena mendengar namaku." Semua mata tertuju pada seorang pria bertubuh gemuk yang baru saja masuk. Itu adalah Fatih Hua, pemilik bar ini. Di belakangnya ada 3 orang, termasuk Fang Li, seorang pria yang tubuhnya penuh luka. Wajah Zhang Qingbao sedikit berubah, tetapi ia segera pulih. "Saudara Hua, ini bukan tentang aku tidak memberi wajah padamu. Tapi kalau aku mundur begitu saja, aku tidak akan punya muka lagi. Jangan khawatir,
Setelah aku bereskan orang ini, aku akan mengganti kerugian bar ini 2 kali lipat. Zhang Qingbao berpikir Lin Yang hanya mengenal Fatih Hua secara kebetulan, tidak lebih. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Fatih Hua justru berjalan riang ke arah Lin Yang. Senyumnya begitu ramah, seperti bunga yang mekar di musim semi. "Kakak Lin, kau datang ke sini bahkan tanpa menyapa. Apa kau takut padaku?" Nada suaranya mengandung sedikit permintaan maaf. Fatih Hua lalu beralih ke Zhang Tingting dengan senyum hangat. "Siapa namamu, nona muda?" Zhang Tingting jawabnya dengan mata membelalak. Dia tahu reputasi Fatih Hua, tokoh besar di kota Shanghai. Bar ini hanyalah satu dari sekian banyak properti miliknya. Tapi kenapa dia begitu hormat pada Lin Yang? Fatih Hua tertawa. "Nona Zhang, bagaimana kalau begini? Saya akan meminta mereka membayar ganti rugi sebesar 100.000 yuan. Dan saya juga akan memberikan 2 kartu VIP tertinggi untuk Anda dan teman Anda. Mulai sekarang, semua konsumsi Anda di bar atas nama saya, Hua Pangzi, akan gratis." Mata Zhang Tingting berbinar. "Serius?" Fatih Hua mengangguk. Lalu ia mendekati Lin Yang dan berbisik, "Kakak Lin, kita lupakan saja masalah ini, oke?" Meskipun Lin Yang ingin menghajar Zhang Qingbao lagi, ia memikirkan 2 gadis di belakangnya. Ia mengangguk. "Baiklah." Namun, saat Fatih Hua mencoba bernegosiasi, Zhang Qingbao menolak berdamai. Ia menelepon seseorang. Fatih Hua mengerutkan kening. Ia menatap Fang Li dan membisikkan sesuatu. Lalu dengan senyum masam ia berkata, dia tidak mau berdamai. Lin Yang tersenyum. "Bos Hua, sepertinya pengaruhmu kurang berfungsi. Kau tidak bisa membantu temanku mendapatkan kompensasi 100.000 yuan?" Wajah Fatih Hua sedikit menegang, tapi ia segera berkata, "Tenang saja, aku tetap akan memberikan 3 kartu VIP." Lin Yang tertawa kecil. "Sepertinya Zhang Qingbao punya seseorang di atasnya." Fatih Hua mengangguk. Dia bergantung pada Qin He, putra wakil wali kota Qin. 3 tahun terakhir dia mulai memandang rendah orang lain. "Qin He?" Lin Yang terkejut. "Itu saingan cinta si gila." Zhang Tingting panik. "Lin Yang, ayo pergi. Aku tidak akan datang ke bar lagi." Namun, Lin Yang justru mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. "Linzi, kau meneleponku larut malam. Apakah akhirnya kau ingin bersenang-senang?" Terdengar suara cabul Zhang Feng. Lin Yang menghela napas. "Gila, aku di Ambiguous Bar. Bisa datang? Ada masalah?" "Aku baru saja menghajar seorang pria bernama Zhang Qingbao. Dia memanggil bala bantuan, namanya Qin. Lantai berapa? Kotak berapa?" 301. "Tunggu 15 menit." Zhang Feng langsung menutup telepon. Lin Yang tersenyum. Di saat yang sama, Zhang Qingbao juga menutup teleponnya dan menatap Lin Yang dengan kejam. "Bersiaplah untuk mati." Fatih Hua mengerutkan kening. "Zhang Qingbao, lebih baik kau pikirkan ulang." Namun, Zhang Qingbao tersenyum dingin. "Tuan Qin ada di dekat sini, dia akan segera datang." Fatih Hua hanya bisa menghela napas. Lin Yang tersenyum. "Aku mungkin tidak punya banyak keterampilan, tapi aku cukup percaya diri dalam melindungi diriku sendiri. Terkadang kesombongan bisa membawa kematian." Zhang Qingbao mendengus. Fatih Hua berbisik, "Kakak Lin, lebih baik tunggu sampai dia datang." Zhang Qingbao tertawa sinis. "Saudara Hua, kau lebih baik menyingkir. Aku tak ingin anak buahku melukaimu secara tidak sengaja." Seketika selusin pria berbaju hitam menyerbu masuk. Pemimpinnya, seorang pria bertato kepala serigala, mengayunkan tongkat bisbol ke arah dada Lin Yang. Lin Yang dengan cepat menangkap pergelangan tangan pria itu dan memutarnya dengan keras. Kerak! Pria bertato itu menjerit kesakitan. Lin Yang merebut tongkat bisbol itu dan tanpa ragu memukul belakang leher salah satu pria yang menyerangnya. 2 ak! Dalam hitungan detik, 5 pria terkapar dengan kaki patah. 5 sisanya gemetar ketakutan. Mereka mengepung Lin Yang, tapi tak berani menyerang. Lin Yang tersenyum sambil mengangkat tongkat bisbolnya. "Masih mau bertarung?" Ia terlihat seperti Zhang Fei di medan perang. Bab 33. Klik. Tidak ada yang menjawab, tetapi Lin Yang tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak ingin bertarung, silakan minggir. Aku punya sesuatu untuk dilakukan."
Lin Yang berjalan ke arah Zhang Qingbao dengan tongkat bisbol di tangannya. Seorang pria besar berpakaian hitam yang menghalangi jalannya segera menyingkir. Wajah Zhang Qingbao memucat. Ia berteriak kepada 5 pria berpakaian hitam yang tersisa. "Apa yang kalian lakukan di sana? Hentikan dia!" Orang-orang itu kembali menyerbu, tetapi hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Satu persatu kaki mereka dipatahkan oleh Lin Yang. Mereka tergeletak di tanah, menutupi kaki mereka sambil berteriak. Kini, hanya Lin Yang masih berdiri. Di pintu, Fatihwa merasakan hawa dingin di hatinya. Ia juga sering berkelahi, tetapi ini pertama kalinya ia melihat seseorang seperti Lin Yang melawan 10 orang sendirian tanpa cedera. "Lizzie, bisakah kau mengalahkan Lin Yang?" tanya Fatihwa. "Aku bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 20 jurus darimu," jawab Fang Li. Pria berbekas luka itu menatap Lin Yang dengan kagum. Ia tahu bahwa serangan Lin Yang bukan sekadar berdasarkan pengalaman bertarung jalanan. Bahkan jika ia memiliki lebih banyak pengalaman bertarung, ia tetap tidak bisa menghentikan seorang ahli bela diri sejati. Sambil memegang tongkat bisbol, Lin Yang mendekati Zhang Qingbao. Zhang Qingbao berbicara dengan suara gemetar. "Apa yang ingin kau lakukan? Kau tahu siapa aku? Aku adalah adik laki-laki saudara Chiang. Pria yang berdiri di belakangku adalah Tuan Qin. Jika kau berani menyentuhku, jangan pernah berpikir untuk tinggal di kota Shanghai." Namun, Lin Yang mengabaikannya dan terus mendekat. Seorang pria harus bertanggung jawab atas tindakannya. Zhang Qingbao tiba-tiba menyerang, meninju wajah Lin Yang. Retak! Lin Yang mengayunkan tongkat bisbolnya seolah sedang memukul bola. Ah! Lin Yang tidak menunjukkan belas kasihan. Ia mencengkeram leher Zhang Qingbao, mengangkatnya, lalu menekannya ke dinding. Dengan keras, ia menghantam dinding di samping kepala Zhang Qingbao dengan tongkat bisbolnya, meninggalkan penyok besar. Zhang Qingbao gemetar ketakutan. Matanya dipenuhi teror saat menatap Lin Yang. Ia tak bisa memahami bagaimana pria yang tampak tampan ini tiba-tiba berubah menjadi iblis. "Ya, aku minta maaf. Aku salah. Tolong lepaskan aku," katanya dengan suara bergetar. Lin Yang menatapnya dingin. "Maaf, kau tidak berharga di mataku. Aku bisa memberimu uang." Zhang Qingbao mencoba merayu. "Kau seharusnya bisa menyelesaikan ini dengan 100.000 yuan tadi. Sayangnya kau memilih untuk melawan." Lin Yang menggelengkan kepalanya. "Jadi, apa yang kau inginkan?" Zhang Qingbao berteriak dengan suara serak. "Aku orang yang adil. Tadi kau bilang akan mematahkan salah satu kakiku, jadi sekarang aku hanya akan mematahkan salah satu kakimu." Lin Yang tersenyum jahat. "Jangan takut. Lihat, banyak temanmu di sana yang sudah lebih dulu mengalami hal yang sama." Zhang Qingbao menatap bawahan-bawahannya yang berguling kesakitan di tanah. Tubuhnya menegang. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, tidak." Di pintu, Fatihwa ketakutan. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tertipu oleh sikap tenang dan jujur Lin Yang. Pria ini ketika sedang marah benar-benar seperti iblis. "Cukup." 2 orang masuk ke dalam ruangan. Pria yang berbicara mengenakan setelan biru tua tanpa dasi. Kerah kemeja putihnya tegak, wajahnya tampan, tetapi ekspresinya muram. Ia berpikir Zhang Qingbao bisa menangani situasi ini, tetapi ternyata ia salah. Di belakangnya, seorang pria berjanggut berpakaian hitam mengamati ruangan, lalu menatap Lin Yang dengan tatapan terkejut. "Tuan Qin, selamatkan aku!" seru Zhang Qingbao dengan panik. Fatihwa maju untuk memberi salam. "Tuan Qin," namun Qin He melambaikan tangannya. "Fatihwa, kita bicarakan lain kali. Sekarang, suruh temanmu berhenti." Nada suaranya mendominasi. Fatihwa hanya bisa tersenyum pahit. Ia ingin menjelaskan bahwa Lin Yang bukan temannya, tetapi ia tahu bahwa Qin He tidak akan peduli. "Saudara Lin, lihat ini Tuan Qin. Haruskah kita berdamai?" kata Fatihwa dengan canggung. "Tuan Hua, tetaplah netral." Lin Yang tersenyum, membuat Fatihwa semakin tersipu. "Jadi ini bos yang kau andalkan?" Lin Yang menekan tubuh Zhang Qingbao ke dinding. "Saudaraku, aku minta maaf. Aku salah." Zhang Qingbao mencoba membujuknya. "Kau tahu kekuatan Tuan Muda Qin. Jika kau menyakitiku, kau hanya akan membangkitkan kemarahannya."
Lin Yang menyipitkan mata. Apakah kau mengancamku? Ia mengangkat tongkat bisbolnya. Zhang Qingbao kembali pucat. Kau mau apa? Tanyanya gemetar. Lin Yang tersenyum, memperlihatkan deretan giginya. Retak! Saat pria berjanggut itu hanya berjarak 5 meter dari Lin Yang, suara renyah tulang patah terdengar di seluruh ruangan. Zhang Qingbao menegang, lalu menjerit keras. Tempurung lutut kanannya hancur. Ia ambruk ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Fatih Hua menelan ludah. Ia diam-diam melirik Qin He. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang berani menantang pria itu. Wajah Qin He kini gelap, hampir seperti akan meneteskan air. Si jenggot besar, buat dia lumpuh. Perintah Qin He dengan geram. Pria berjanggut itu langsung bergerak, meninju seperti meriam ke arah dagu Lin Yang. Lin Yang mengangkat tongkat bisbolnya secara horizontal. Bang! Tinju pria berjanggut itu menghantam tongkat bisbol Lin Yang. Tubuh Lin Yang terdorong 10 langkah ke belakang. Meski pria berjanggut itu tidak bergeming, tangan kanannya bergetar hebat. Pukulan yang ia berikan tadi sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, ia tidak menyangka akan mengenai tongkat bisbol itu. Meskipun ia telah melatih tinjunya hingga keras seperti baja, pada akhirnya ia tetap manusia. Bab 34. Terpecahkan pria berjanggut itu sangat kejam. Meskipun merasakan sakit menusuk di tinjunya, ia sama sekali tidak ragu. Begitu Lin Yang berhenti, ia langsung menyerang lagi. Dengan cepat, ia bergerak mendekat dan melemparkan siku. Lin Yang melihat dari pukulan sebelumnya bahwa tulang pria berjanggut itu sangat keras. Ia tahu tidak bisa menahannya secara langsung. Maka ia menghindar ke samping, lalu dengan langkah yang aneh, ia naik ke punggung pria berjanggut itu. Dulu, guru Tao pernah berkata, jika musuh kuat dan kau lemah, hindari ujung tajamnya dan serang dari belakang. Langkah ini dibuat khusus untuk tujuan itu. Pria berjanggut itu sedikit bingung. Saat masih bertanya-tanya bagaimana Lin Yang bisa berada di belakangnya, Lin Yang sudah mengangkat kakinya dan menendangnya tanpa ampun. Ledakan? Sejak berlatih kuda-kuda, kekuatan Lin Yang meningkat pesat. Tendangan itu membuat pria berjanggut itu terhuyung dan terlempar sejauh 3 meter. Beruntung tubuh bagian bawahnya stabil. Jika tidak, ia pasti sudah jatuh tersungkur. Pria berjanggut itu merasakan nyeri terbakar di punggungnya. Tanpa melihat pun, ia tahu tendangan itu telah melukai otot-ototnya. Ia khawatir bekas telapak kaki merah dan bengkak akan tertinggal di sana. Mengusap punggungnya, ekspresinya menjadi serius. Ia ceroboh tadi. Saat rasa sakit di punggungnya sedikit mereda, ia mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju Lin Yang lagi. Kamu tidak begitu perhatian padaku, Qin He. Kenapa tidak mengundangku untuk menyaksikan pertunjukan luar biasa ini? Suara dari luar pintu terdengar. Zhang Feng masuk dan melihat ruangan penuh orang tergeletak. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Qin He melihat Zhang Feng dan mengerutkan kening. Ia bertanya-tanya kenapa pria itu datang ke sini. Ia melirik Fatih Hua dengan pandangan bertanya. Fatih Hua segera menggelengkan kepala, menandakan bahwa bukan dia yang memanggilnya. Namun, Qin He segera tahu alasan Zhang Feng datang. Zhang Feng melangkah mendekati Lin Yang, memeluknya, lalu tertawa. Linzi, kau sangat luar biasa. Kita adalah saudara, Lin Yang tersenyum. Serahkan saja padaku, kata Zhang Feng dengan suara rendah. Zhang Feng, apakah kau dalang di balik semua ini? Tanya Qin He dengan wajah muram. Zhang Feng mencibir. Qin He, sebaiknya kau tanyakan dulu cerita lengkapnya sebelum menuduhku. Kalau tidak, aku bisa menuntutmu atas tuduhan palsu. Singkatnya, aku tidak peduli hubunganmu dengan orang ini. Hari ini, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Qin He menunjuk Lin Yang. Aku orang beradab. Kita hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Jadi lebih baik kita menyelesaikan masalah ini dengan hukum. Zhang Feng berkata santai. Ia lalu menoleh ke Fatih Hua. Fatih Hua, panggil polisi dan katakan bahwa putra wakil wali kota Qin memerintahkan para preman untuk memukuli temanku. Wajah Qin He langsung berubah gelap. Jika polisi dipanggil, entah siapa yang benar atau salah, reputasinya tetap akan tercoreng. Apalagi ayahnya adalah pejabat tinggi. Aku menelepon polisi. Fatih Hua sedikit ragu.
Kenapa? Kau tidak mau? Kau harus bersaksi, kata Zhang Feng tegas. Zhang Feng, jangan terlalu jauh, Qin He berkata dengan nada keras. Zhang Feng hanya tertawa kecil. Qin He, kau terlalu tidak sabar. Dendam di antara kita bisa diselesaikan nanti di hari pertarungan kita. Apa gunanya menyentuh temanku? Bukankah itu terlalu hina? Qin He menatap Lin Yang dengan tatapan sinis. Apa dia akan hadir di hari duel? Tentu saja. Zhang Feng menyeringai. Baiklah, aku akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara dan menyelesaikannya di hari itu. Tapi aku punya satu permintaan. Jika tidak, kita semua akan binasa bersama malam ini. Bicaralah. Zhang Feng mengerutkan kening. Duelnya ditunda seminggu. Zhang Feng tertawa. Karena Tuan Qin sudah meminta, tentu saja aku harus setuju. Qin He tersenyum tipis, lalu berjalan menuju pintu, diikuti pria berjanggut itu. Sebelum pergi, ia sempat menoleh ke arah Lin Yang. Fatihua, urus sampah-sampah ini, Zhang Feng berkata santai, lalu menarik Lin Yang keluar dari ruangan. Fatihua hanya bisa menghela napas lega. Namun, ia langsung khawatir lagi. Zhang Qingbao bukan orang sembarangan. Ia adalah sepupu Zhang Ziqiang, yang kekuatannya tidak kalah dari Qin He. Di luar, Zhang Feng menepuk bahu Lin Yang dan berkata, Linzi, aku benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Aku tidak menyangka kau akan terlibat. Lin Yang bingung sejenak, tetapi kemudian paham. Zhang Feng pasti mengira Qin He bermasalah dengannya karena keterlibatannya. Lin Yang tersenyum santai. Aku tidak rugi apapun. Bahkan aku mematahkan lebih dari selusin kaki. Orang-orang yang tergeletak di tanah tadi, kau yang melakukannya. Zhang Feng terkejut. Lin Yang mengangguk. Zhang Feng mengacungkan jempol. Sangat mendominasi. Ia lalu melingkarkan lengannya di bahu Lin Yang. Ayo pergi ke Dynasty Club untuk bersantai. Tidak, aku masih harus mengantar 2 orang pulang. Kau pergi saja dulu. Lin Yang menolak halus. Mengantar seseorang, pria atau wanita? Zhang Feng bertanya penasaran. Sebaiknya kau pergi dulu. Aku akan menghubungimu lain kali. Lin Yang mendorongnya ke lift. Zhang Feng mendengus. Dasar bajingan. Kau lebih mementingkan wanita daripada persahabatan. Lin Yang meminta Fatihua mengantarnya ke kamar tempat 2 gadis itu berada. Namun, ia terkejut melihat bukan hanya Li Kexin yang mabuk dan tak sadarkan diri, tetapi Zhang Tingting juga pingsan. Sepertinya efek minuman keras baru terasa. 1 jam kemudian, Lin Yang kembali ke rumah. Ia membawa kedua gadis itu, satu di setiap sisi, dan membantu mereka tidur. Setelah itu, ia duduk di sofa, menonton TV. Tetapi pikirannya masih memikirkan kejadian malam ini. Ia tidak khawatir pada dirinya sendiri, melainkan takut Qin He akan membalas dendam pada kedua gadis itu. Tiba-tiba, terdengar suara klik. Lin Yang menoleh dan melihat pintu kamar Zhang Tingting terbuka. Gadis itu keluar dalam keadaan mabuk, menyapanya, lalu masuk ke kamar mandi. 1/4 jam kemudian, terdengar teriakan. Lin Yang terkejut. Zhang Tingting bergegas keluar, menghampirinya, lalu menatapnya dengan serius. Bagaimana kejadian malam ini berakhir? Lin Yang tersenyum dan mengeluarkan 2 kartu emas dari sakunya. Selesai dengan lancar. Fatihua bahkan memberiku 2 kartu VIP bar. Zhang Tingting begitu gembira hingga langsung mencium pipi Lin Yang. Benar-benar hebat Lin Yang. Lin Yang hanya tersenyum, tapi perhatiannya tertarik pada gaun Zhang Tingting yang sedikit terbuka.